cara perpaduan dari Go English gitu ya, kemudian dengan mata Garuda DIY. Nah, hari ini kita akan kedatangan 2 orang narasumber ya, kayaknya sudah hadir ya di hadapan kita semua ya. Ini kayaknya kalau online itu di hadapan kita semua ya. Nah, ini ada Mas Ihsan ya, Mas Ihsan dan juga Mas Zaki gitu ya. Mas Ihsan sama Mas Zaki sudah hadir ya. Tadi saya Mas Ihsan sudah cek, oh udah ada di Zoom gitu ya. Mas Zaki apakah sudah Sudah hadir? hadir. Oke, sudah hadir juga. Oke, selamat datang Mas Zaki. Terima kasih. Ya, jadi saya belum pernah ketemu Mas Zaki sih ini, tapi ini seperti kita bertemu via online ya Mas ya gitu. Nah nanti kita akan sharing banget sharing tentang tema kita hari ini yaitu tentang entrepreneur ya. Kalau kita bahasan entrepreneur ini luas sekali ya, apalagi sekarang generasi muda ini banyak yang mereka itu sudah merintis usaha gitu ya. Nah, kali ini juga kita milenial ya, walaupun ya kita masih satu lingkup ya, milenial gitu ya, masih seumuran gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas dan kita sharing banget, apalagi ini ada narasumber pertama juga Mas Ihsan ya. Beberapa waktu lalu saya sempat diundang sama acaranya Mas Ihsan ya di Kelurahan LPDP UGM. Nah, sekarang gantian gitu ya Mas ya. Karena sifatnya kita sharing gitu ya kan, kalau sharing tuh kayaknya asik gitu ya Mas, dalam arti kita akan berbagi semangat positif gitu ya, jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya, penasaran banget pengen dengar cerita dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama Mas Ihsan dulu ya. Nanti mungkin Mas Ihsan akan memperkenalkan diri gitu di slide-nya, tapi izinkan saya memperkenalkan sejenak gitu. Ya, ini namanya Mas Miftahuddin Nur Ihsan. Bener ya Mas Ihsan ya? Ya, Mbak Egi. Ya, nah Mas Ihsan ini owner dari Smart Batik ya Mas ya. Dan juga beliau punya prestasi banyak. Saya nyebutnya satu aja, mungkin nanti yang lainnya mungkin disebutkan sama beliau nih karena saking banyaknya ya. Ya, beliau itu adalah wirausaha muda berprestasi nasional Kemenpora RI, luar biasa sekali ya Mas ya inspiratif ini ya. Dan juga setahu saya beliau adalah ketua dari bidang kewirausahaan ya Mas ya, ketua bidang kewirausahaan Kelurahan LPDP UGM. Ya. Benar Mas ya? Ya. Ya, mungkin nanti kita akan sharing lebih lanjut oleh Mas Ihsan. Oke, silakan Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Egi. Izin share screen. Siap. Sudah terlihat ya? Sudah Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Egi, Mbak Sari, Mas Zaki, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Miftahuddin Nur Ihsan. Saya dari Kota Jogja. Ingin sedikit sharing terkait dengan pengalaman yang saya lalui. Mudah-mudahan ada sedikit hal positif yang bisa teman-teman ambil dari apa yang akan saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan pengalaman ketika memulai Smart Batik. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Eki tadi, saat ini saya masih kuliah di Universitas Gadjah Mada di jurusan Magister Manajemen, beasiswa LPDP, sama seperti Mbak Eki, Mbak Sari juga. Dan alhamdulillah Smart Batik ini telah membawa saya ke beberapa penghargaan. Terakhir kemarin memperoleh penghargaan sebagai wirausaha muda berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ini yang lain ya, yang dulu-dulu gitu. Nah, motivasi awal saya berwirausaha dulu karena saya adalah mahasiswa bidik misi. Yang bidik misi itu kan beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi gitu. Nah, alhamdulillah dari situ saya termotivasi untuk bisa berwirausaha untuk membantu kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2019 kedua orang tua saya diberi penghargaan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, apresiasi orang tua hebat.
dan ini menjadi semangat lebih bagi saya dan adik-adik untuk bisa terus memberikan kebanggaan untuk orang tua. Nah, kalau saya itu kan karena motivasinya adalah ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada juga teman-teman lain yang wirausaha itu untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Seperti salah satu teman saya kemarin, yaitu Mas Novi Bayu, itu mendirikan Kampung Marketer di Jawa Tengah. Itu juga beliau itu sudah ASN dari Kementerian Keuangan, kemudian memilih resign karena melihat permasalahan sosial di desanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Kampung Marketer sudah mempekerjakan lebih dari 1.000 orang. Ini yang dari sisi sosial. Kemudian ada juga motivasi wirausaha itu yang berasal karena dia melihat peluang. Kayak saat ini COVID, kemudian tren untuk produk-produk kesehatan meningkat. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Kami pun kemarin sempat membuat riset terkait dengan batik antibakteri. Jadi batik yang sifatnya bisa antibakteri. Dan ini masih terus kami kembangkan gitu. Kemudian ada juga teman-teman yang bisnisnya karena coba-coba, iseng-iseng karena suka buat produk. Ternyata produk itu di tes pasar ternyata banyak yang minat, akhirnya sukses dari coba-coba itu. Nah, kemudian saya memilih batik karena yang pertama saya hobi, bukan hobi batik, karena hobi saya itu melihat batik. Jadi cukup dengan melihat batik saya sudah senang. Makanya saya memutuskan untuk bisnis di batik. Kemudian selain itu saya juga pengen sebagai orang kota Jogja ikut melestarikan dan menjaga batik sebagai warisan budaya. Kemudian alasan lainnya, kalau teman-teman belajar, bisnis itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini baru saya pelajari semester ini gitu. Jadi saya dulu itu ya iseng-iseng aja. Jadi yang saya tahu bahwa ketika semakin tinggi urgensi masalah yang akan diselesaikan, maka bisnis itu semakin potensial. Nah, saya mencoba menghubung-hubungkan ternyata masalah yang dulu sebenarnya saya ingin selesaikan adalah karena saya melihat batik yang beredar di pasar itu kurang beragam, motifnya itu-itu aja. Kemudian ada kecenderungan masyarakat ataupun organisasi, instansi itu ingin tampil beda. Jadi mereka ingin menggunakan produk yang tidak digunakan yang lainnya. Kemudian dari situ saya berikan solusi yaitu membuat batik tematik dan custom. Nah, ada beberapa tantangan teman-teman. Ini wajar kita jumpai itu. Yang pertama masalah modal. Saya dulu juga modalnya itu cuma saya punya semangat, keyakinan dan doa. 3 hal aja itu. Karena dari modal pribadi juga nggak ada, orang tua kalau secara finansial juga nggak ada, kemudian hibah-hibah pemerintah dulu masih belum familiar ketika awal-awal bisnis. Kemudian bisnis saya ini modelnya berpartner, jadi saya punya mitra pengrajin batik. Jadi desain dari kami, kemudian saya punya mitra pengrajin batik, dan di situ ada tantangan sendiri. Jadi bermitra itu memerlukan komunikasi yang baik dengan para mitranya. Karena kalau nggak baik, biasanya orderan kita akan ditinggal atau nggak dikerjakan. Nah, teman-teman juga bisa mencari karyawan sendiri. Kalau teman-teman senang untuk mengelola karyawan, itu bisa dilakukan. Terus ada beberapa masalah lagi ketika memulai usaha. Dulu saya juga bingung untuk produksi. Produksi itu, produk saya sendiri itu termasuk produk baru, kemudian masih awam juga terkait dengan batik, kualitasnya seperti apa juga kurang paham, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya bisa belajar, dan produk itu setelah jadi saya bingung memasarkan karena motif-motif yang saya kembangkan ini termasuk motif-motif yang anti mainstream. Tapi alhamdulillah setelah proses berjalannya waktu akhirnya saya menemukan pasar yang tepat, dan ini baru beberapa tahun ini saya dapat pasar yang pas untuk smart batik. Karena pengalaman dan dari beberapa orang juga ketika produk bagus itu belum tentu laku di pasar kalau target pasarnya salah. Jadi menentukan target pasar itu menjadi hal yang sangat krusial gitu. Terus yang terakhir tantangannya adalah finansial. Jadi biasanya kita merasakan kalau bisnis kita itu rame, tapi nggak ada uangnya gitu, nggak ada hasilnya. Itu yang biasanya sering-sering teman-teman merasakan gitu.
Jadi itu sebenarnya karena yang pertama kita nggak gaji diri kita sendiri. Padahal itu penting. Owner itu berhak untuk menerima gaji dari usaha yang telah dilakukan. Jadi dengan gaji itu kita bisa memisahkan mana yang untuk pengeluaran pribadi, mana yang untuk pengeluaran perusahaan gitu. Nah, karena modal yang terbatas, sumber daya yang terbatas, akhirnya dulu di awal, di tahun 2016, saya memutuskan untuk bergabung dan berkecimpung di pemerintah Kota Yogyakarta lewat Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, di situ kami belajar bersama, kami tergabung di komunitas wirausaha muda, namanya Home Business Camp, dan itu luar biasa membantu kami untuk akses-akses link-link yang ada di pemerintahan. Kemudian dari situ juga secara tidak sengaja akhirnya saya kecantol dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan itu yang membuat Smart Batik awalnya berkembang karena kami dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini inovasi dari motif-motif kami. Jadi kami punya batik, motifnya sains. Ada gambar matematika, biologi, fisika, kimia. Kami juga ada motif ekonomi, geografi, sejarah, TI. Karena dulu saya punya idealisme bahwa saya pengen setiap guru itu punya batik kebanggaannya sendiri. Setiap guru di Indonesia itu. Jadi nanti target pasar awal yang kami bidik itu guru dulu. Tapi ternyata setelah berjalan waktu akhirnya bergeser ke instansi. Ini beberapa motif, ada elektronika, mesin, musik, olahraga, semua. Kami juga membuat batik, lukisan batik. Ini biasanya kami keluarkan saat pameran, dan ini marginnya luar biasa karena kami bisa menjual dengan harga jutaan rupiah, padahal HPP-nya cuma sekitar 300-an ribu gitu. Nah, kemudian kami juga berinovasi karena di motif batik kami juga menyelipkan pesan edukasi. Jadi di 2018 kami dipercaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan batik tema sadar pajak, dan ini dipakai seluruh humas pajak di Indonesia. Ini menjadi pintu awal kami untuk berkembang sampai saat ini. Nah, ini beberapa penghargaan yang kami peroleh. Jadi dari pajak juga kami akhirnya diberi penghargaan sebagai salah satu tokoh inspiratif yang mendukung sosialisasi kesadaran pajak. Kemudian kami juga memperoleh penghargaan dari Pertamina sebagai 5 UMKM terbaik binaan Pertamina di nasional. Dan ada beberapa penghargaan lain. Termasuk ini adalah salah satu cara saya untuk menambah modal usaha. Karena dari jaringan yang sudah diperoleh, akhirnya kami bisa mendapatkan beberapa hibah pemerintah. Di antaranya di tahun 2017, kami memperoleh hibah wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM, itu nilainya 12 juta. Kemudian tahun berikutnya, kami dapat dari Bekraf Indonesia, itu nominalnya pada saat itu 100 juta, dan itu luar biasa membantu kami. Kemudian yang terakhir di 2019 kemarin, kami dapat dari Kementerian Perindustrian, ini nilainya 20 juta. Dan ini semuanya sifatnya kompetisi. Alhamdulillah dari pengalaman S1 dulu sering lomba karya ilmiah, akhirnya saya bisa dapat modal dari skema yang serupa gitu. Kalau dulu awal-awal 2016 itu sebelum ada modal-modal ini, saya cuma modal kepercayaan aja, modal semangat aja. Saya cari pengrajin batik di wilayah Solo dan Jogja. Kemudian saya minta produk mereka untuk saya jualkan, nanti bayarnya di akhir. Dan ternyata saya diberi kepercayaan, alhamdulillah dari situ pelan-pelan saya dapat keuntungan untuk membuat motif sendiri. Nah, ini model bisnis yang kami gunakan. Jadi nilai di Smart Batik itu ada beberapa. Yang pertama adalah motif batik yang unik, kemudian kualitas, handmade, semuanya buatan tangan. Kemudian kami juga menerima order batik custom. Jadi misalnya ada instansi, ada asosiasi, ingin request desain motif tertentu, kami menyediakan. Dan yang paling penting adalah di setiap desain motif itu ada makna, ada kisah.
dan itu yang membuat daya tarik tersendiri. Kemudian aktivitasnya kami sudah saya sampaikan tadi bahwa kami bermitra untuk produksinya, jadi kami konsen di desain dan pemasaran. Nah, ini semua berjalan sampai adanya COVID kemarin. Jadi di COVID kemarin akhirnya model bisnis ini sedikit kami ubah, dan kalau teman-teman lihat yang di tanda merah itu adalah adaptasi kami dari COVID kemarin. Jadi awalnya customer segmen kami ada di instansi, seragam instansi, dan juga guru. Kemudian setelah ada COVID, akhirnya kami beralih, kami lebih condong untuk bekerja sama dengan guru tapi di asosiasinya. Jadi kami kembangkan sistem sharing profit. Kami sudah bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, di mana kami dipercaya membuat produk batik bertema sejarah, kemudian itu dipakai untuk seragam guru sejarah nasional. Dan ini nanti hasilnya sebagian akan digunakan untuk kas mereka, untuk tambahan kas untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Karena selama COVID ini mereka sering sekali mengadakan seminar yang sifatnya online, dan di situ juga memerlukan dana. Jadi kami kembangkan skema yang win-win lah. Dari kami bisa produksi, membantu para pembatik, dari Asosiasi Guru Sejarah, mereka bisa punya tambahan kas. Kemudian kami juga masuk ke pasar yang spesifik lagi, kami mengembangkan batik tulis untuk seragam-seragam eselon di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau awalnya untuk seragam kantor umum, COVID kemarin kami konsen ke batik tulis karena anggaran untuk seragam kantor secara umum itu sudah dialihkan. Kemudian yang ada ya anggaran pribadi untuk seragam-seragam dari para eselon ini. Jadi pakai uang mereka pribadi. Kemudian kami juga kemarin memutuskan untuk investasi ke salah satu UKM untuk agar uang kas yang ada di kami itu juga bisa berputar dan menghasilkan. Nah, ini kemarin beberapa dokumentasinya, ini seragam batik untuk eselon DJP, ini di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus. Kemudian kami juga terakhir kemarin bekerja sama membuat seragam batik tulis di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Provinsi DIY. Dan saat ini kami sedang proses juga untuk mengerjakan seragam batik tulis juga, tapi untuk satu kantor yang ini anggarannya agak istimewa, untuk kantor wajib pajak besar 2 Jakarta. Kemudian yang sebelahnya ini kerjasama kami dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Nah, ini beberapa hasil yang sudah kami dapatkan. Jadi kami mulai kerjasama Maret sampai Oktober itu sudah memproduksi dan menjual 1.354, dan ini masih bertahan sampai hari ini, masih berlanjut. Terakhir diupdate di hari ini sudah lebih dari 1.500 potong untuk batiknya, dan per potongnya kami sharing profit Rp50.000, jadi lumayan besar untuk teman-teman asosiasi guru. Kemudian dari situ ternyata akhirnya ada pengalaman lagi, model bisnis yang kami kembangkan ini bisa kami duplikasi. Kemarin terakhir kami memperoleh order dari Guru Kimia Indonesia, jadi perkumpulan Guru Kimia Indonesia, dan akan digunakan juga untuk seragam nasional, dan ini baru tahap desain. Yang mudah-mudahan nanti bisa deal dan juga akan bisa membantu mereka dan juga membantu pembatik kami. Itu. Kemudian kami juga sempat kemarin mendesain motif terkait dengan COVID, dan ini memang akan kami gunakan untuk istilahnya sebagai wujud kepedulian kami untuk teman-teman yang terdampak COVID. Jadi nanti rencananya sebagian hasil dari penjualan batik ini akan kami serahkan untuk teman-teman yang terdampak COVID. Nah, terakhir teman-teman, jadi bagi kami, saya sendiri terutama, saya melihat di masa COVID ini banyak pelajaran yang bisa diperoleh. Salah satunya bahwa bisnis itu nggak sekedar profit gitu. Jadi motivasi saya sendiri untuk bertahan di COVID itu karena saya melihat kasihan teman-teman pembatik, kasihan tenaga kerja kami, mitra kami yang mereka kehilangan banyak sekali order gara-gara COVID. Karena sebagian besar mereka ini ordernya itu bisa turun sampai 90% di era COVID.
dan itu yang membuat saya tergerak kemarin, kemudian mengubah target pasar, dan alhamdulillah akhirnya hasilnya positif. Dan beberapa hal yang membuat saya terkesan adalah ketika teman-teman pembatik itu mengucapkan terima kasih dengan tulus dan menyatakan bahwa terima kasih sudah membantu kami di era seperti saat ini, sehingga kami masih bisa mencukupi kebutuhan anak-anak kami, dan itu luar biasa menyentuh hati saya. Alhamdulillah. Kemudian juga akhirnya ada beberapa media yang meliput karena konsistensi kami untuk mempertahankan pembatik di tengah pandemi ini. Mungkin itu aja Mbak Eki untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga hal yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Nanti bisa dilanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, wah ini keren banget Mas gitu ya. Ternyata achievement-nya tuh udah banyak ya Mas. Jadi dari tahun 2016 ya Mas ya. Iya Mbak Eki. Dari tahun 2016 berarti udah 4 tahun ya Mas ya berjalan ya Smart Batik. Oke, keren. Nanti sharing-sharingnya di sesi tanya jawab ya Mas ya. Siap. Nah, saat ini kita juga kedatangan presenter satu lagi ya. Masih mahasiswa nih sepertinya ya. Mas Zaki Bima Adianta ya. Panggilannya Mas Zaki ya Mas ya. Iya, betul. Ya. Mas Zaki ini owner dari Jenama Kreatif. Wah, ini kami penasaran juga nih, Jenama Kreatif tuh apa sih gitu ya. Nah, beliau juga masih mahasiswa ya. Keren Mas, masih mahasiswa FEB UGM ya, masih mahasiswa tapi sudah merintis usaha gitu ya. Nanti kita akan sharing bersama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Zaki, silahkan. Oke, mungkin ini di awal-awal saya perkenalan diri dulu kali ya. Jadi Boleh. untuk biar bisa kenalan lebih jauh lagi. Jadi seperti yang tadi udah disebutkan, panggilan aku Zaki. Sekarang umur di 21 tahun. Masih kuliah tahap akhir di skripsi. Jadi untuk teman-teman di sini juga mohon doakan biar cepat selesai. Amin. Ya. Ambil di jurusan manajemen sekarang, jadi di Fakultas Ekonomi. Terus untuk kegiatan yang saya lakuin selama tahun 2020 ini ya, itu selain kuliah dan selain ada Jenama Kreatif, sebenarnya ada satu lagi, anak saya yang lahir juga waktu pandemi ini, itu namanya Daisukis, itu isinya soft bake cookies, cuman saat ini si Daisukis itu lagi saya vakumkan biar bisa bagi waktunya lebih enak antara ngerjain Jenama Kreatif ini sama skripsinya gitu. Jadi dulu awal-awal Daisukis ini lahir itu ada masalah sama komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Jadi daripada kosong itu lahirlah Daisukis gitu. Jadi berhubung sekarang udah mulai lancar ya flow kuliahnya, jadi Daisukisnya diberhentiin dulu, fokus skripsi dan Jenama Kreatif ini. Nah, Jenama Kreatif ini berdiri sebenarnya udah dari bulan Maret, dengan nama Karimata Kreatif. Cuman beberapa bulan ke belakang kita ada sebuah masalah yang pada akhirnya kita ada sebuah perpecahan dan saya bawa kreatif agency Karimata ini dengan nama baru yaitu Jenama Kreatif. Nah, sebenarnya Jenama Kreatif ini apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu kreatif agency itu ngapain. Jenama Kreatif ini kita produknya atau jasanya itu adalah membantu teman-teman pengusaha, entah itu UMKM, entah itu yang udah besar ya, korporat atau apapun, untuk bisa lebih misalnya ya, lebih komprehensif dalam usaha marketing atau social media manajemennya gitu. Jadi jasa kita yang kita tawarin itu ada social media management, fotografi, videografi, iklan, ads, atau desain-desain lain yang kayak misalnya kalau restoran tuh perlu buku menu, perlu katalog, kayak gitu-gitu deh. Jadi kita istilahnya bantu branding dan bantu marketingnya dari UMKM-UMKM gitu.
Nah, ini mungkin juga Mas Ihsan kalau misalnya butuh bantuan nih Mas dari Smart Batiknya, mungkin habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk siapa tahu ada hal yang bisa dikerjasamakan gitu Mas. Siap, siap. Nah, untuk selama berdiri sampai sekarang, sebenarnya klien kami itu belum sebanyak itu sih, karena juga orang-orang dari creative agency kami pun juga belum banyak, jadi anggota kami sebenarnya cuma 5, nanti sisanya ini kami punya kayak pool of talent yang tidak tergabung dalam struktur organisasi kami, tapi kami pegang untuk ikut membantu proses pengerjaan kami gitu. Jadi sekarang masih kecil banget. Emang belum sekeren Mas Ihsan, tapi semoga saya nanti bisa ke sana. Dalam prosesnya itu ada beberapa perusahaan dan startup yang sudah kami bantu. Itu contohnya ada Joglo Semar, ada Honda Anugrah. Honda Anugrah itu salah satu showroom di Jogja, showroom Honda di Jogja. Terus ada startup namanya Buka Suara, terus ada Gerakan Menulis Buku GMB kalau misalnya teman-teman ada yang tahu. Terus ada beberapa UMKM lain seperti V-World, dia jualan sabun, terus ada yang toko donat dan lain-lain. Jadi ya kurang lebih kerjaan kami di situ sih untuk bantu branding terutama itu. Kayaknya cukup segitu aja, Mbak Eki. Nggak sepanjang Mas Ihsan. Iya, oke, Mas Zaki. Jadi tadi ada 2 yang udah jalan ya, Mas ya? Iya. Oke, tapi yang sekarang masih jalan berarti yang media, yang Iya, kreatif. yang media. Iya, Oke, yang kreatif. kreatif. Oke. Ini berarti kita doakan bersama semoga Mas Zaki segera lulus ya, Mas ya. Amin. Amin, skripsinya semoga lancar gitu ya. Amin. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin kita ke sharing-sharing aja ya, Mas ya. Mas Ihsan, Mas Zaki. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ada pertanyaan, silahkan gitu ya. Oh ya, ini acara ini juga live gitu ya. Jadi ini live YouTube, live Facebook. Jadi buat teman-teman nanti yang nggak hadir tuh biasanya disiarin ulang gitu ya, Mas Zaki, Mas Ihsan gitu ya. Gitu, oke. Ini oke, ada pertanyaan nih dari Mbak Sari Wulandari. Ini untuk siapa nih berarti? Oh, untuk Mas Ihsan ini ya. Untuk pemesanan batik, wah ini jadi kayak ini ya. Jadi untuk pemesanan batik mapel ada minimal order kah untuk Mas Ihsan? Silahkan, bisa langsung dijawab Mas Ihsan. Baik, Mbak Eki. Terima kasih, Mbak Sari pertanyaannya. Kalau untuk minimal order, kalau itu motif saya sendiri, motif dari Smart Batik, itu minimal ordernya cuma 5 potong. Kalau itu misalnya tidak ready stock. Kalau ready stock ya 1 potong boleh. Tapi kalau ingin membuat motif baru, biasanya kantor-kantor itu minimal 100 potong. Begitu Mbak Egi. Oke, berarti sebenarnya dengan 5 potong itu sudah bisa ya? Bisa. Udah bisa ya. Oke, itu motif apa aja itu, Mas? Semua motif? Semua motif yang ada di Instagram @smart_batik. Oke. Jadi berarti motifnya bisa dilihat di Instagram ya, Mas ya? Ya. Instagramnya Smart Batik. Oke, ya. Oke, gitu Mbak Sari Wulandari ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Oke, tadi udah dijawab ya, berarti minimal 5 tuh udah bisa order ya. Kemudian ini untuk Mas Zaki nih. Mau tanya terkait kue Deskuis Kak Zaki itu cara pemesanannya gimana? Saya ingin berencana memiliki usaha kuliner juga, Kak. Wah, ini jadi sharing nih ya. Silakan Mas Zaki. Oke, jadi sebenarnya untuk usaha kuliner, terutama untuk tahap awal ya, itu paling gampang pemasarannya ke inner circle. Jadi ke orang-orang yang dekat dengan kita, entah keluarga, teman sekolah, guru, siapapun, atau mungkin punya komunitas atau apa gitu ya, itu siapapun yang dekat dengan kita, itu adalah target pasar pertama. Kenapa? Karena satu, reach ke mereka itu mudah, dan kedua, kita bisa minta feedback gitu. Jadi sebelum kita memasarkan produk kita ke masyarakat yang lebih luas ya, itu kita bisa minta feedback atau kritik dan saran gitu sebelum kita bisa memasarkan lebih luas gitu. Nah nanti
setelah kita selesai nih memasarkan pada inner circle kita, kita bisa mulai banyak usaha atau cara-cara memasarkan produk makanan yang populer sekarang. Satu, itu yang jelas kita harus punya social media existence atau kehadiran sosial media, entah di Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, itu kita harus establish dulu nih brand kita di sini. Jadi, biar orang-orang yang penasaran sama produk kita, itu bisa tahu produk kita itu apa, harganya berapa, variannya apa aja, gitu. Nah, nanti setelah ini terbentuk, kita bisa nih pindah juga ke, ini sebenarnya tergantung ya kulinernya apa ya, cuman kalau misalnya kuliner yang bisa dikirim-kirim, itu cara paling cepat adalah lewat e-commerce. Jadi entah Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak ya, itu adalah cara paling cepat orang untuk naikin exposure atau apa ya, awareness di masyarakat gitu. Nah, nanti dari Instagram dan dari e-commerce ini, kita bisa pakai yang namanya ads atau iklan. Nah, ini adalah alat paling kuat dari sosial media atau dari e-commerce itu untuk naikin exposure atau bikin produk kita dikenal dengan masyarakat luas gitu. Jadi dengan ads ini kita bisa menggapai orang-orang yang jauh di luar dari circle kita atau orang-orang terdekat kita atau lingkungan kita gitu. Jadi contohnya nih ya, dengan iklan di Instagram atau di Facebook, itu kita bisa pilih orang target market kita yang kayak gimana nih. Terus nanti sosial media tersebut akan memasarkan atau mengirimkan foto-foto atau produk kita ke orang-orang tersebut gitu. Jadi nanti banyak banget orang yang bakal tahu. Atau kalau lewat e-commerce itu ada juga namanya iklan. Nah, nanti kalau misalnya ada kata kunci tertentu yang disebutkan, itu langsung muncul paling atas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belanja di Shopee atau Tokopedia gitu ya, baris paling atas itu pasti isinya baris yang produk yang diiklankan gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk orang bisa langsung melihat produk yang kita pasarkan gitu. Untuk tahap-tahap awal kurang lebih itu sih yang bisa kita lakuin untuk bisa memasarkan produk kita. Oh ya, sama jangan lupa ketika kita memasarkan ke teman kita atau kolega atau orang terdekat kita, minta mereka juga untuk bantu share atau post di sosial media. Nah, itu nanti juga bisa bantu menggapai orang-orang terdekat dari teman kita gitu. Jadi mulai lebih luas lagi ya. Kurang lebih gitu sih untuk tahap awalnya. Oke, ya. Oke, terima kasih jawabannya. Ini jawabannya jadi jawaban ini ya, Mas. Marketing dari awal sampai akhir, kemudian sampai diajari ads-ads-nya juga ya. Ini berarti ini memang ini ya, concern-nya di media ya, Mas ya. Terutama untuk melayani media-media untuk pemasaran. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya untuk Mas Ihsan ini ya. Oke, ternyata ada beberapa pertanyaan. Oke, Mas Ihsan, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara memasarkan B2B ke B2C ya, Kak? Oh ya, oke. Mungkin tadi Mas Ihsan sempat nge-share di materi ya, materi bahwa ada mungkin di model bisnis Canvas ya, Mas tadi ya. Ada penjelasan mungkin di target market itu ada B2B dan ada B2C. Nah, mungkin itu bisa dijelasin, Mas. Oke. Apa bedanya dan kemudian sasarannya itu terkait sasaran. Oke, silakan Mas. Ya, jadi di awal sebelum COVID kami main di B2B ke instansi. Jadi instansi itu paling banyak di Direktorat Jenderal Pajak, ada beberapa kantor di wilayah Jogja, Jakarta, Bali, kemudian Kalimantan ada juga, sama Sumatera. Nah, itu sistemnya kami melakukan lobby dengan salah satu pejabat di situ. Jadi kebetulan mereka juga sedang konsen untuk mengangkat UMKM. Nah, kami di situ masuk karena jarang sekali UMKM yang mau bersinggungan dengan pajak, dan itu menjadi peluang kami pada saat itu. Jadi kami istilahnya memberikan beberapa contoh motif yang itu nanti bisa di customisasi. Misalnya mereka ingin tambah logo apa, kami akomodasi.
Nah, juga yang B2B kami gunakan itu banyak dibantu oleh pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang merekomendasikan ke kantor-kantor lainnya. Jadi kami memang malah nggak melakukan promosi sama sekali pada saat itu. Jadi mereka sendiri yang menyebarkan ke teman-temannya. Kalau mau pesan batik yang tematik, yang custom, silahkan bisa pesan di Smart Batik. Dan luar biasanya lagi, teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini benar-benar menjaga integritas. Jadi nggak ada istilahnya bonus, kemudian saya berapa persen, itu nggak ada sama sekali. Dan ini teman-teman kalau mau main di instansi, silahkan main di Direktorat Jenderal Pajak karena insya Allah amanah dan nggak ada potong-potongan gitu. Selain itu juga yang paling penting bayarnya cepat, biasanya 2 minggu 3 minggu itu sudah selesai gitu. Terus B2C-nya langsung ke customer-nya itu ke guru. Itu biasanya ke ini guru-guru satuan gitu. Jadi misalnya ada satu guru biologi pesan batik yang motifnya bakteri, yaitu kami layani. Nah, untuk menjangkau pasar-pasar yang B2C ini memang kami gunakan Instagram, kemudian kami gunakan Facebook, dan juga beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir kami main juga di Shopee, tapi baru. Itu untuk yang menjangkau B2C. Kemudian setelah COVID, karena kami ubah segmen pasarnya, yang B2B-nya ganti ke asosiasi guru. Jadi kerjasama dengan asosiasi guru, mereka yang jual. Kemudian bayarnya langsung ke saya, nanti saya kasih beberapa persen untuk kas mereka. Nah, B2C-nya gantian ke pejabat-pejabatnya Direktorat Jenderal Pajak untuk batik tulis. Kayak gitu Mbak Egi. Oke, wait. Oke, ya. Jadi tadi penjelasan tentang B2B-nya berarti B2B-nya ke instansi ya Mas Isan ya, dan itu ke DJP. Ya. Kemudian B2C-nya itu ke asosiasi ya. Ya. Ke guru. Oke. Ya Mas? Ya Mbak Egi. B2C-nya kan ke guru. Ke guru ya, ke asosiasi guru ya Mas ya. Oke, ini menarik sekali karena biasanya itu ada bisnis itu yang concernnya di B2B aja ya. B2B itu adalah business to business ya. Ada yang aku mau yang langsung ke customer gitu. Tapi Mas Isan ini ternyata main di dua hal itu ya Mas ya. B2B iya, B2C iya gitu ya. Oke, sip. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya, saya bacakan ini. Oke, izin minta masukan. Wah, ini minta masukan ini mungkin ke dua narasumber ya. Izin minta saran masukan di era sekarang, kira-kira usaha apa yang prospek untuk dilakukan? Wah, ini lagi mencari peluang nih Mas ya. Prospek untuk dilakukan. Saya ingin mulai bisnis, tapi bingung bisnisnya apa. Nah, ini ya. Oke, silakan mungkin dari Mas Zaki dulu deh. Ya, mungkin yang tadi menjelaskannya mungkin lebih kepada ini ya Mas, jadi semua sektor nih kalau dilihat ya, nggak di sektor-sektor tertentu, tapi kira-kira apa sih peluang yang bisa dilakukan nih Mas, mungkin di era saat ini ya Mas, dan juga mungkin ke depannya. Oke, ini suara saya bisa terdengar ya? Iya, terdengar Mas. Jadi sebenarnya untuk nentuin mau usaha apa itu ada satu prinsip yang bisa teman-teman lakukan. Yang ini saya temuin dari dengerin podcast gitu di internet. Namanya adalah Ikigai gitu. Ikigai ini sebuah prinsip yang ditemuin di Jepang, ada dari sebuah buku yang saya lupa namanya apa. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya nih ya, menentukan bisnis apa yang harus kita lakuin, itu ada 4 poin yang kita harus pikirkan dulu. Yang pertama adalah apa yang dibutuhkan seoleh dunia gitu. Jadi seperti yang udah Mas Ihsan tadi ngomongin di presentasinya, itu kita harus cari tahu dulu nih, ada masalah apa yang bisa kita tackle gitu. Kan dunia ini jelas tidak sempurna ya, ada masalah di sini dan di sana. Itu adalah hal pertama yang harus kita sadari. Jadi ada masalah apa nih yang bisa kita urus gitu ya, yang bisa kita tangani. Yang kedua adalah apa hal yang bisa kita lakukan dan bisa dibayar gitu. Jadi maksudnya adalah
setiap orang pasti punya skill yang berbeda gitu, tapi nggak semua orang punya skill yang bisa dibayar gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu skill kita apa yang pada akhirnya nanti walaupun nggak langsung ya itu bisa menghasilkan gitu. Terus yang ketiga adalah apa hal yang kita ahli dalam melakukannya gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau semua orang pasti punya skill, nah kita cari juga nih, kita filter juga nih skill apa yang kita bagus gitu di bidangnya masing-masing. Yang terakhir adalah apa yang kita suka gitu. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Mas Ihsan memulai Smart Batik ya, karena suka batik. Jadi ini alasan suka ini juga sangat penting untuk kita pikirkan. Nah, dari 4 hal ini nanti akan muncul pada akhirnya akan muncul satu hal yang ada hal yang berkesinambungan antara keempat hal tadi gitu. Jadi itu adalah masalah yang bisa dikerjakan. Kita bisa mengerjakannya dan menghasilkan dari usaha kita itu, kita bagus di situ dan kita suka gitu. Kenapa 4 ini penting? Karena 4 alasan ini itu bisa mendukung kita untuk kayak masang mindset yang benar, terus juga kita tahu harus ngapain terhadap masalahnya, dan yang terakhir adalah kenapa kita harus masukin faktor suka, itu karena ketika kita suka mengerjakan sesuatu, itu istilah kita udah kayak nggak kerja gitu, cuma ngelakuin hobi aja, ya gitu. Itu 4 poin utama sih yang bisa kita coba pikirkan kalau misalnya kita mau buka usaha. Gitu sih. Oke, menarik ya, 4 hal gitu, 4 hal penting. Oke, silakan Mas Ihsan. Ya, Mbak Eki, saya nambah sedikit aja dari Mas Zaki tadi. Jadi asal itu sesuai passion, insya Allah jalan lah. Tapi kita coba lihat juga, ini kan situasi unik pandemi ini, teman-teman harus bisa jeli melihat peluang gitu. Jadi kembali lagi bahwa masalah yang ingin teman-teman selesaikan itu apa gitu. Kalau saya melihat di COVID ini kesadaran masyarakat terhadap produk-produk yang terkait dengan kesehatan itu meningkat, dan ini bisa menjadi peluang bisnis. Misalnya teman-teman buat kayak jamu gitu, jamu dibentuk bubuk atau apa, itu saya pikir akan laris juga, karena saat ini masyarakat itu pengen hidupnya itu benar-benar sehat, karena salah satu yang bisa menjadi istilahnya penangkal COVID kan daya tahan tubuh. Kalau itu bisa dieksekusi teman-teman, insya Allah itu jadi. Kemudian ini juga kalau misalnya makanan, sekarang kan susah atau orang-orang yang punya usaha makanan dan itu bentuknya restoran ataupun warung makan, itu susah mereka, karena masyarakat takut ketika mau makan di tempat-tempat seperti itu. Jadi bisa jadi peluang usaha juga teman-teman membuat makanan frozen ataupun dikemas dalam bentuk kaleng. Dan ini menurut saya juga potensial, karena masyarakat lebih mudah, mereka nggak perlu berkumpul makan di tempat yang seperti itu, tapi mereka sudah bisa dapat produk makanan dan bisa dipasarkan secara online. Terus ada lagi yang potensial kalau main di teknologi, ya kayak Mas Zaki tadi, itu malah potensial itu menurut saya, karena dia bisa membantu UMKM untuk memasarkan produknya, bisa nanti sharing profit sistemnya, karena di masa COVID ini kan UMKM kesulitan untuk pemasaran. Nah, biasanya mereka itu setor-setor di toko, tokonya tutup. Nah, dengan adanya fasilitas misalnya kita membuka seperti jasa pemasaran, kemudian nanti sharing profit, itu insya Allah bisa berkembang gitu di era seperti ini, karena banyak sekali yang butuh, UMKM-nya butuh, masyarakat juga butuh gitu. Itu aja Mbak Eki. Oke, jadi kolaborasi ya Mas ya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Mas ya. Nah, ini karena usahanya itu jus buah. Nanti mau siapa yang mau jawab ya, saya bacakan. Saya punya usaha bentuknya jus buah yang ketahanannya hanya 2 hari, gitu ya. Bagaimana cara menambah konsumen secara turun lapangan langsung? Ini gimana? Maksudnya bagaimana cara menambah konsumen secara turun lapangan langsung? Oke, intinya adalah bagaimana cara memasarkannya mungkin ya.
Oke, silahkan mungkin mau dijawab Mas Zaki dulu. Silahkan nanti. Oke. Oke. Oh ya, untuk sebenarnya ini menjawab yang tadi juga ya, ada yang ketinggalan untuk pemasaran. Itu salah satu cara memasarkan makanan paling efektif itu sebenarnya lewat cara penjualan gitu. Nah, cara penjualannya gimana? Lewat GrabFood atau GoFood. Nah, GrabFood dan GoFood ini sangat bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan apa namanya UMKM bidang makanan ya, itu untuk menaikkan penjualan tanpa harus punya tempat atau membesarkan tokonya atau restorannya gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya, orang-orang mulai sekarang ini keinginan untuk bepergian itu cukup rendah. Jadi ya itu yang bisa membantu teman-teman pengusaha makanan biar makanannya tetap bisa terjual. Nah, nanti dari GrabFood atau Gojek itu, ini salah satu tips saja ya, untuk pendaftarannya sebenarnya lebih gampang GrabFood. Jadi kalau misalnya pengen buru-buru cepat jualan, coba didaftar di GrabFood dulu aja, nanti GoFood-nya menyusul kemudian. Nah, di GrabFood dan di GoFood itu nanti akan ada banyak promo-promo yang ditawarkan dari pihak Grab atau pihak Gojeknya, yang nanti dia bakal nanyain nih kalau misalnya kita mau ikutan apa enggak. Nah, di situ nanti kita bisa coba sering-sering ikutan, biar nanti apa namanya, ya biasa lah ya, orang Indonesia suka diskonan, itu nanti kita juga bisa keikutan apa namanya promo-promonya gitu. Jadi untuk tahap awal naikin pemasaran, terutama untuk makanan yang nggak bisa dikirim-kirim ya, sampai keluar kota gitu, itu via Grab dan GoFood gitu. Oke. Oke, tapi lebih cepatnya GrabFood ya Mas ya? Ya, untuk pendaftarannya jauh lebih mudah GrabFood. Oke. Biasanya prosesnya berapa lama itu Mas? Sejak mendaftar sampai mungkin di ACC? Kalau lancar ya, kalau GrabFood itu nggak nyampe seminggu udah jadi. Tapi kalau misalnya GoFood itu bisa sampai 10 harian lebih. Karena ini sih, karena persyaratannya lebih ketat kalau GoFood. Gitu. Oke. Seminggu ya Mas ya. Ini jadi Yeah. nanti kita bisa coba pasarkan ya lewat GrabFood ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Orang pada Yeah. pengen online gitu ya beli. Oke, silakan mungkin Mas Ihsan ada tanggapan? Bagaimana cara memasarkan jus ya? Ya, saya sepakat dengan Mas Zaki karena tadi keterbatasannya adalah di 2 hari gitu ya. Produknya cuma bertahan 2 hari ya, paling efektif ya pakai GrabFood ataupun GoFood. Kecuali bisa dicarikan solusi bagaimana agar daya tahan jus ini bisa lebih dari 2 hari. Pasti ada caranya sih, pasti ada caranya itu. Dan saya sendiri juga belum terlalu menguasai terkait dengan pengawetan makanan secara alami gitu. Itu Mbak Egi. Jadi saya sepakat dengan Mas Zaki. Oke, sip ya itu ya. Jadi lewat GrabFood atau GoFood itu cukup bisa mendukung gitu ya. Apalagi yang lingkungannya masih di daerah-daerah situ ya, itu juga bisa gitu ya. Nah, selanjutnya ini mungkin sebelum kita tutup, saya pengen ada closing apa ya? Closing statement ya, atau mungkin kesimpulan sih, atau mungkin semangat-semangat yang bisa dibagikan buat teman-teman yang nonton. Silakan. Mungkin dari Mas Ihsan deh. Ya, closing statement-nya, bisnis itu asyik teman-teman. Tetapi bisnis itu asyik tuh. Ya, tetapi penuh dengan tantangan gitu. Dan yakinlah ketika teman-teman masuk ke dunia bisnis, yakinlah bahwa yang sungguh-sungguh pasti berhasil dan yang sabar pasti beruntung. Itu aja sih, Mbak Egi. Oke, ya. Yang sabar itu berhasil. Oke, ya, sip. Nah, jadi juga berhasil dan beruntung ya, Mas ya. Oke. Mas Zaki mungkin ada closing statement? Oke. Mungkin kalau closing statement dari aku nambahin Mas Ihsan aja. Ada 3 kunci utama banget nih dalam berusaha. 1 adalah jelas ya, semangat dan usaha. 2, jelas ada doa. Dan 3, koneksi. Koneksi ini sangat-sangat membantu ketika kita mau mulai usaha. Itu sih. Oke, benar banget Mas. Ya, sip. Oke. Menarik sekali ya diskusi pada sore hari ini gitu, buat teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa nonton, nanti bisa kita akan share juga di YouTube ya Mbak Sari ya.
ini sepertinya ada ada pengumuman bagi teman-teman yang mengikuti online webinar ini bisa mengisi link sertifikat ya. Jadi ini nanti akan diberi sertifikat dari Go English gitu, dan teman-teman tinggal isi nama lengkapnya di link terlampir gitu. Oke, mungkin segitu dulu Mbak Sari. Ada closing statement lagi? Mungkin dari Mbak Sari. Boten Eki, terima kasih sekali untuk Mas Isan dan Mas Zaki. Ini mohon maaf, laptop saya agak sedikit error jadi masalah teknis. Oke, ya ini akun Mata Garuda DIY ya. Iya, Kebetulan hari ini sebagai user sebagai akun untuk penghandle akun di Mata Garuda DIY. Oke, terima kasih juga Mas Isan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing kita di minggu sore ini. Mas Zaki juga thank you, sukses ke depannya. Semoga skripsinya lancar. Mas Ihsan juga bisnisnya makin sukses dan sehat semuanya ya. Oke, begitu dulu dari kami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Zaki. Terima kasih. Oke, silahkan yang mau bisa.